Praktikum Fisika 1 Modul 1. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang pengukuran panjang dan massa. Tujuan praktikum. 1. Mahasiswa mampu mengukur besaran panjang dan massa dengan berbagai alat ukur. 2. Mahasiswa mampu membaca alat ukur panjang dan massa. 3. Mahasiswa mampu menghitung nilai rata-rata hasil pengukuran, ketidakpastian pengukuran, dan persentase error perhitungan pada tiap-tiap data pengukuran. Teori dasar. Dalam dunia fisika, melakukan pengukuran atau percobaan merupakan hal terpenting untuk menentukan hasil yang kita inginkan. Dalam melakukan percobaan antara orang yang satu dengan orang yang lain, pasti akan mempunyai hasil yang berbeda. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu yang dapat diukur atau besaran dengan sesuatu yang telah ditentukan sebagai patokan atau satuan. Pengukuran panjang harus dilakukan dengan alat ukur yang tepat. Perhatikan di lingkungan sekitar kita, pengukuran panjang dilakukan oleh penjahit pakaian, pekerja bangunan, pengukur tanah, atau pembuat kunci. Masing-masing profesi tadi membutuhkan alat ukur yang berbeda, namun pada hakikatnya mereka semua melakukan pengukuran panjang dan masing-masing pekerjaan membutuhkan ketelitian yang berbeda, sehingga alat ukur yang digunakan berbeda pula. Dan di lingkungan sekitar, kita sering mendapati berbagai kegiatan seperti menimbang massa benda, menimbang telur, beras, kapasitas muatan truk, bahkan menimbang emas. Semua kegiatan tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda. Namun pada hakikatnya semua kegiatan ini merupakan pengukuran massa. Masing-masing pengukuran membutuhkan ketelitian yang berbeda, sehingga alat ukur yang digunakan berbeda pula. Teori data. Nilai rata-rata dari suatu kelompok data adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata-rata umumnya digunakan untuk mengevaluasi data dengan cepat. Nilai rata-rata menggambarkan keseluruhan data dan tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai data tertentu di antara sekelompok data. Hasil pengukuran baru dapat dinyatakan benar jika harga besaran yang diukur dilengkapi dengan batas-batas penyimpangan dari hasil pengukuran tersebut. Toleransi atau batas penyimpangan tersebut dikenal dengan istilah ketidakpastian. Nilai ketidakpastian bermanfaat dalam mengetahui tingkat keberhasilan dalam melakukan percobaan. Jika nilai ketidakpastian terlalu besar, ada kemungkinan percobaan salah. Jika terjadi hal demikian, maka percobaan harus diulang kembali dengan berbagai cara. Misalnya, mengulang pengukuran beberapa kali dengan lebih teliti atau mengganti alat-alat percobaan dengan alat yang lebih tinggi batas ketelitiannya atau lebih akurat. Pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya dengan satu kali saja. Dalam pengukuran tunggal, nilai benar atau X0 merupakan nilai pengukuran itu sendiri, di mana setiap alat ukur atau instrumen mempunyai skala yang berdekatan atau disebut skala terkecil. Untuk menentukan ketidakpastian dari pengukuran, yaitu delta X sama dengan 1/2 atau setengah NST, di mana delta X yaitu ketidakpastian pengukuran dan NST yaitu nilai skala terkecil. Maka penulisan yang tepat pada setiap pengukuran adalah sebagai berikut. I sama dengan X0 ditambah delta X, di mana I sama dengan panjang benda, sedangkan X0 sama dengan nilai sebenarnya. Pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali. Hasil pengukuran panjang suatu benda dapat berbeda-beda jika dilakukan berulang kali. Dalam pengukuran berulang, pengganti nilai benar adalah nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Nilai rata-rata dari suatu kelompok data adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata-rata umumnya digunakan untuk mengevaluasi data dengan cepat. Nilai rata-rata menggambarkan keseluruhan data dan tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai data tertentu di antara sekelompok data. Jika nilai ketidakpastian terlalu besar, ada kemungkinan percobaan salah. Jika terjadi hal demikian, maka percobaan harus diulang kembali dengan berbagai cara. Misalnya, mengulang pengukuran beberapa kali dengan lebih teliti atau mengganti alat-alat percobaan dengan alat yang lebih tinggi, batas ketelitiannya atau lebih akurat. Untuk nilai deviasinya dapat ditentukan dengan persamaan akar kuadrat dari ragam rata-rata sampel, yaitu sebagai berikut. S sama dengan akar dalam kurung 1/N. N dikurangi 1, lalu sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi X kuadrat. Di mana S sama dengan standar deviasi, N sama dengan jumlah data, XI sama dengan data ke I, sedangkan X sama dengan nilai rata-rata. Lalu di sini ada alat dan bahan. Untuk alat yaitu ada mistar, jangka sorong, dan micrometer screw.
Lalu ada timbangan digital dan bahannya yaitu ada balok kayu, kapasitor, dan pipa paralon plastik. Untuk praktikum fisika dasar 1 ini, pada modul 1 tentang pengukuran panjang dan massa. Untuk praktikum fisika dasar 1 ini menggunakan alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum modul 1 yaitu menggunakan penggaris atau mistar. Penggaris ini memiliki nilai skala terkecil sebesar 1 mm dan skala ketidakpastiannya yaitu 0,5 mm. Lalu selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki nilai skala terkecil yaitu sebesar 0,1 mm dan nilai skala ketidakpastiannya yaitu 0,05 mm. Jangka sorong ini juga memiliki skala utama dan skala nonius. Lalu selanjutnya ada alat mikrometer skrup dan memiliki nilai skala terkecil sebesar 0,01 mm dan memiliki nilai skala ketidakpastiannya yaitu sebesar 0,005 mm. Lalu di sini ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu balok A, balok B, balok C, dan balok D. Balok ini digunakan menggunakan alat mistar atau penggaris. Lalu selanjutnya ada bahan pipa A dan pipa B. Pipa A dan pipa B ini menggunakan alat jangka sorong yaitu untuk mengukur panjang dan diameter dari suatu pipa. Lalu selanjutnya ada kapasitor, kapasitor A dan kapasitor B. Kapasitor A dan kapasitor B ini menggunakan alat mikrometer skrup. Dan yang terakhir yaitu ada alat timbangan. Timbangan ini yaitu untuk mengukur suatu massa pada suatu balok. Pengukuran pertama yaitu menggunakan balok A, B, C, dan D dan menggunakan alat dari penggaris. Untuk mencari pengukuran ini yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Pengukuran pertama pada balok A yaitu dilakukannya berulang kali sebanyak 3 kali. Untuk pengukuran pertama pada panjang mendapatkan hasil sebesar, lalu yang kedua mendapatkan hasil sebesar, dan yang terakhir ketiga pada panjang balok A mendapatkan hasil sebesar. Selanjutnya melakukan pengukuran pada lebar balok A dan mendapatkan hasil sebesar. Lalu yang kedua melakukan pengukuran pada lebar balok A dan mendapatkan hasil sebesar. Lalu yang terakhir ketiga mendapatkan hasil sebesar. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran tinggi. Tinggi pada balok A mendapatkan nilai sebesar, dan yang kedua melakukan pengukuran sebesar, dan yang terakhir ketiga mendapatkan hasil sebesar. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran pengulangan seperti pada balok A secara 3 kali, yaitu yang pertama melakukan pengukuran panjang.
dan mendapatkan hasil sebesar. Lalu yang kedua, mendapatkan hasil sebesar. Lalu yang ketiga, mendapatkan hasil sebesar. Selanjutnya melakukan pengukuran lebar pada balok B dengan berulang kali. Untuk yang pertama, mendapatkan hasil sebesar, dan yang kedua mendapatkan hasil sebesar, dan yang terakhir mendapatkan hasil sebesar. Lalu pada balok B ini melakukan pengukuran tinggi. Pengukuran pertama mendapatkan hasil sebesar, dan yang kedua mendapatkan hasil sebesar, dan yang ketiga mendapatkan hasil sebesar. Selanjutnya melakukan pengukuran pada balok C, sama seperti balok A dan B, yaitu mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Panjang pada balok C pada pengukuran pertama mendapatkan hasil sebesar, dan yang kedua pada balok C mendapatkan hasil sebesar, dan yang terakhir ketiga mendapatkan hasil sebesar. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran lebar pada balok C, mendapatkan hasil sebesar, dan yang kedua mendapatkan hasil sebesar, dan yang terakhir ketiga mendapatkan hasil sebesar. Selanjutnya mengukur tinggi. Pada pengukuran pada balok C mendapatkan hasil sebesar. Lalu pada pengukuran kedua mendapatkan hasil sebesar, dan yang terakhir ketiga mendapatkan hasil sebesar. Dan yang terakhir pada balok D, sama seperti A, B, C, dan ini yang terakhir, melakukan pengukuran pertama dan mendapatkan hasil sebesar, dan yang kedua pengukuran panjang pada balok C mendapatkan hasil sebesar, yang kedua mendapatkan hasil sebesar, dan yang terakhir mendapatkan hasil sebesar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada balok D, sama seperti balok A, B, dan C. Melakukan pengukuran selama berulang kali, yaitu 3 kali. Kita akan mengukur panjang pada balok D selama 3 kali. Untuk yang pertama mendapatkan pengukuran panjang sebesar. Lalu yang kedua mendapatkan hasil sebesar, dan pengulangan ketiga mendapatkan hasil sebesar. Oke, selanjutnya melakukan pengukuran lebar pada balok D. Untuk pengukuran pertama mendapatkan hasil sebesar, kemudian kedua mendapatkan hasil sebesar, dan yang ketiga mendapatkan hasil sebesar. Dan selanjutnya yaitu mengukur tinggi pada balok D. Untuk tinggi pada pengukuran pertama mendapatkan hasil sebesar, dan yang kedua mendapatkan hasil sebesar,
Dan yang terakhir, pengulangan ketiga mendapatkan hasil sebesar selanjutnya pada pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, melakukan jangka sorong yaitu terdapat skala utama dan skala nonius. Pada pengukuran dengan jangka sorong ini menggunakan pipa A dan pipa B. Untuk pengukuran pertama yaitu melakukan pengukuran secara berulang kali sebanyak 3 kali dengan melakukan pengukuran diameter. Lalu dikunci. Pada diameter pipa A pengukuran pertama mendapatkan hasil sebesar skala utama dan skala noniusnya mendapatkan hasil. Untuk skala nonius ini dicari yang sejajar dengan skala utama. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran yang kedua kali pada pipa A dengan diameter setelah melakukan pengukuran dan lupa dikunci. Pada pengukuran kedua pada diameter pipa A mendapatkan hasil skala utama dan skala nonius. Lalu yang ketiga, pada pipa A melakukan pengukuran diameter. Dan mendapatkan hasil sebesar skala utama dan skala nonius. Selanjutnya melakukan pengukuran kedalaman. Kedalaman pada pipa A. Mendapatkan hasil dari skala utama sebesar dan skala nonius sebesar. Lalu yang kedua melakukan pengukuran kedalaman pada pipa A dan mendapatkan hasil dari skala utama sebesar dan skala nonius sebesar lalu yang terakhir masih dengan pipa A untuk pengukuran kedalaman mendapatkan hasil dari skala utama sebesar dan skala noniusnya sebesar oke. Lalu yang kedua pada pipa B melakukan pengukuran diameter secara berulang kali sebanyak 3 kali. Pada pengukuran pertama mendapatkan nilai skala utama
dan skala noniusnya mendapatkan nilai sebesar. Lalu pada pengukuran kedua, pada diameter pipa B mendapatkan nilai pada skala utama sebesar, lalu skala noniusnya mendapatkan nilai sebesar, dan yang terakhir pada pengukuran diameter pipa B yang ketiga mendapatkan nilai sebesar pada skala utamanya, lalu pada skala noniusnya mendapatkan nilai sebesar. Setelah melakukan pengukuran pada diameter, selanjutnya melakukan kedalaman pada pipa B. Pada kedalaman pipa B mendapatkan hasil sebesar pada skala utamanya, dan skala noniusnya mendapatkan hasil sebesar. Lalu pada pengukuran kedua, pada kedalaman pada pipa B mendapatkan hasil dari skala utamanya sebesar, dan skala noniusnya mendapatkan hasil sebesar. Dan yang terakhir, pengukuran ketiga, kedalaman pipa B mendapatkan hasil sebesar pada skala utamanya dan skala noniusnya. Pada percobaan selanjutnya yaitu menggunakan micrometer screw dan bahan kapasitor A dan kapasitor B. Pada micrometer screw terdapat skala utama dan skala nonius. Selanjutnya sama seperti yang lainnya, pengukuran menggunakan micrometer screw dilakukan 3 kali percobaan atau berulang kali. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada kapasitor A. Diameter kapasitor A pada pengukuran pertama mendapatkan hasil skala utama sebesar dan skala noniusnya sebesar. Lalu yang kedua, pada diameter kapasitor A mendapatkan hasil skala utama dan skala noniusnya sebesar. Dan yang terakhir, pada kapasitor A mendapatkan skala utama sebesar dan skala noniusnya sebesar. Selanjutnya melakukan pengukuran tinggi pada kapasitor A secara berulang kali. Sebanyak 3 kali. Pada tinggi kapasitor A dengan percobaan pertama mendapatkan skala utama sebesar dan skala noniusnya sebesar.
Lalu pada pengukuran kedua, mendapatkan skala utama sebesar dan skala non-nilainya sebesar dan yang terakhir mendapatkan skala utama sebesar dan skala non-nilainya sebesar. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran berulang kali pada kapasitor B. Untuk kapasitor B, melakukan pengukuran diameter dan mendapatkan hasil skala utama sebesar dan skala non-nilainya sebesar. Lalu pada pengukuran kedua, mendapatkan hasil skala utamanya sebesar dan skala non-nilainya sebesar. Dan yang terakhir, mendapatkan hasil dari diameter kapasitor B dan skala utamanya sebesar dan skala non-nilainya sebesar. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran tinggi pada pengukuran pertama, mendapatkan skala utama sebesar dan skala non-nilainya sebesar. Lalu selanjutnya pengukuran kedua, mendapatkan skala utamanya sebesar dan skala non-nilainya sebesar. Dan yang terakhir, pengukuran 3 pada kapasitor B, mendapatkan skala utama sebesar dan skala non-nilainya sebesar. Pada percobaan selanjutnya yaitu menggunakan timbangan digital. Untuk timbangan digital ini melakukan pengukuran massa dari suatu balok A, B, C, dan D. Pada balok A mendapatkan hasil massa sebesar lalu selanjutnya pada balok B mendapatkan hasil sebesar lalu selanjutnya pada balok C mendapatkan hasil sebesar dan yang terakhir pada balok D mendapatkan hasil sebesar